Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad an-Nabiyil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin fin nar atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sudi mempertemukan kita kembali dalam kajian ilmu pengetahuan melalui kitab Ihya'i Ulumiddin lil Imam Abi Hamid Muhammad ibni Muhammad Al-Ghazali. Mudah-mudahan kajian ini memberikan manfaat kepada kita dan tambah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada siang hari ini sebagai lanjutan daripada apa yang telah dibahas daripada masalah tata tertib kita makan dan minum dalam Islam. Merupakan bab yang kedua daripada rub'ul adat, bahagian yang kedua daripada al-muamalat. Bagaimana kita makan bersama kawan-kawan. Bila mana kita makan bersama kawan-kawan, kata Imam Ghazali, kalau seandainya kita 2 orang, maka kita jangan makan lebih daripada kawan kita. Walau bagaimanapun kita saling menggalakkan supaya makan. Naam. Kecuali kawan kita tu dia memberikan keistimewaan kepada kita. Naam. Dia sudah kenyang. Naam. Dan dia mau supaya kita makan lebih daripada dia, boleh saja. Tapi kita takut bila mana itu hanya basa-basi saja. Nah, jadi kita makan berpadanan waktu kita bersama dengan kawan-kawan. Adapun kalau kita makan di rumah orang, itu lain. Tuan rumah memberikan sajian kepada kita lebih daripada apa yang kita harapkan. Dan biasanya orang yang mulia ini hendak supaya tamunya makan lebih. Orang yang mulia. Nah. Dan janganlah katanya kita menyuruh tamu kita makan, memaksakan makan. Sama dengan adat di Mesir. Nah. Ada satu perkampungan di Mesir, kabilah. Nah. Yang mana memaksakan tamunya makan sehingga boleh sakit perut. Nah, namanya kabilah Su'aidi. Dia memaksakan tamunya lebih daripada 3 kali, bahkan bersumpah. Kalau perlu dia mengatakan, kalau kamu tak makan, istri aku talak. Itu lebihlah tu. Nah, di tempat kita tak ada tu. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam jilid yang ketiga halaman 398, janganlah dia waktu meminta tamu dia makan lebih daripada 3 kali. Kita suruh dia makan. Saya melihat ada orang Arab kebanyakan ini, terutama daripada Syria, mereka yang menyajikan makanan. Dia tuangkan makanan, minuman kepada tamu dia. Biasanya pada adatnya tamu ni malu. Nah, jadi dia berikan di piring dia dan dia tambah bila mana terasa perlu. Nah, dan dia makan perlahan-perlahan. Jangan lebih awal daripada tamu dia. Kita makan pura-pura lah meskipun kita kenyang. Apalagi
bila mana tamu kita itu datang dari jauh, dari kampung lain, dan kita tahu waktu itu adalah waktu makan. Nah, Al-Imam Al-Ghazali katakan, adapun kita menyuruh tamu kita makan dengan bersumpah, fa ammal halifu alaihi bil akli famamnu'un, itu dilarang. Saya rasa di tempat kita tak ada begini. Di negara Arab banyaklah. Nah, dia bersumpah untuk dikatakan dia adalah pemurah, sayang kepada tamu. Tapi kalau bersumpah itu sudah di luar daripada garis agama kita. Apalagi bersumpah dengan mengancam istri kita akan tertalak kalau dia tak makan. Qala Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, Al-Imam Hasan bin Ali, kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucu yang disayangi. Dia kata at-ta'amu ahwanu min an yuhlafa alaihi. Makanan itu semestinya kita tidak perlu kita bersumpah. Tidak seberat mana itu perkara makan, tidak seberat yang mana kita sangka. Semua orang nak makan. Semua orang perlu makan, tak perlu sumpah. Ini bukan permasalahan yang berat. Biasanya kalau bersumpah itu dia orang tu dia nak tunjuk-tunjuk biasanya lah. Jadi tak perlu tunjuk-tunjuk di dalam menangani tamu kita. Itu bahagian yang ketiga. Bahagian yang keempat, kata Al-Imam Ghazali, janganlah dia menjadikan orang yang bersama dengan dia sampai perlu mengatakan makanlah. Alangkah baiknya kalau tamu kita, tuan rumah atau teman kita makan di restoran ke di mana, tidak memaksakan dirinya mengatakan makan. Sehingga dia juga terganggu. Sebahagian ahli sastra mengatakan, ahsanul akilina aklan man la yuhwiju sahibahu ila tafaqqudihi fil akli wa hamala an akhihi ma'unatal qawli. Makanan yang baik bila mana kita bersama-sama, kita tidak mendesak kawan kita yang lain untuk mengatakan makanlah. Sehingga orang berat nak berkata-kata, dia cari kata-kata yang lain lagi supaya kita makan bersama-sama. Wala yanbaghi an yada'a shay'an mimma yashtahihi li ajli nadharil ghairi ilaihi. Kalau orang, iyalah ini masalah juga nih. Kalau di negara Arab kita makan, aib, dianggap benda yang tercela. Melihat orang yang makan itu, melihat tangan dia makan, dia menambah makanan dan minuman, itu aib tu. Kita jangan tengok. Dan dia juga kalau ditengok jangan sampai dia terasa. Tapi biasalah kalau kita orang tengok kita makan, kita terasalah. Dua-dua. Kita jangan cepat terasa. Kemungkinan orang tengok kita sebab kita cara makan kita tak baik. Ada orang minum dengan tangan kiri dia, ini benda yang tak baik. Ini boleh kita tengok supaya dia berhenti makan dan minum dengan tangan kiri dia. Ada orang ambil nasi sini lauk pauk dengan kaki kiri, tangan kiri dia, itu benda yang bagus kalau kita tengok dia. Supaya dia berhenti. Sebab sundaknya bahkan dikatakan kita makan wajib kita dengan tangan kanan kita, kecuali uzur itu lainlah. Kecuali uzur itu lainlah. Al-Imam Ibnul Mubarak, pada adanya dia seorang alim yang besar dan kaya. Bila mana tamu dia makan kurma, dia kata siapa yang makan kurma lebih
lebih banyak saya akan berikan dia 1 dirham atau 1 dinar. Dirham ini adalah mata uang daripada perak, dinar daripada emas. Dia banyak piti dia. Siapa yang banyak makan kurma, saya akan 1 biji 1 dirham. Allahu Akbar. Sampai begitu dia menangani tamunya supaya tamunya tidak malu. Kita buatlah benda-benda yang mana menyebabkan tamu kita boleh makan banyak sama kita. Bila mana dia makan banyak sama kita, redha sama kita, berarti doa bagi kita supaya kita hidup sejahtera. Rumah kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ja'far Shadiq mengatakan, wa qala Ja'far ibnu Muhammad radhiyallahu anhuma, ahabbu ikhwani ilayya aktsaruhum aklam wa a'dhamuhum luqmatan wa athqaluhum alayya man yuhwijuni ila ta'ahudihi fil akli. Orang yang paling baik daripada kawan saya yang makan di rumah saya, makan banyak, dia suapan dia besar dan dia tak perlu saya mengatakan makan. Berkali-kali suruh makan. Itu yang paling baik katanya. Dan dalam teks yang lain dikata, tatabayyanu jawdatu mahabbatir rajuli li akhihi bi jawdati aklihi fi manzilihi. Bila mana kita nak ketahui orang tu teman baik dan dia sayang kita, dia tidak teragak-agak makan di rumah kita. Tak perlu disuruh, dia langsung makan, menunjukkan dia sayang kita. Dan bila mana dia sayang kita, insya-Allah Allah sayang kita. Yang kelima, anna ghasl al-yadi fi at-tasd la ba'sa bihi. وله أن يتنخم فيه إن أكل وحده وإن أكل مع غيره فلا ينبغي أن يفعل ذلك وإذا قدم الطست إليه غيره إكراما له فليقبله. Kalau ini ada lagi bila mana kita makan, kita ada tempat basuh tangan, maka kita kalau seorang kita boleh di sini dikatakan boleh kita membersihkan kita punya air kita punya kita punya bekas-bekas kita punya air hidung kita, air mulut kita, tak ada masalah. Tapi saya rasa itu tidak senonoh bagi kita di alam Melayu. Tapi kemungkinan dibuat di negara Arab. Sebaiknya, tapi saya sekarang pun tengok, sebab ini menceritakan pada masa tahun 500 Hijriah. Orang sudah maju dalam bidang kehidupan. Orang makan, ada orang sudah biasa ada rumah tersendiri, dia ada sink buat sendiri. Itu sebaiknya tu. Biasanya di ruang tamu kita ada sink supaya memudahkan tamu kita cuci tangan. Tapi ada lagi di kampung-kampung yang menggunakan cuci tangan yang cukup indah juga di alam Melayu ni. Kalau seandainya kita dikasih cuci tangan namanya koyokan, seandainya dia tidak sama dengan kita, ada tempat tuan dia yang menuangkan, tapi disimpan di koyokan satu tempat, maka kita pandai-pandailah nak mencuci tangan kita. Jangan sampai bekas mulut kita masukkan juga dalam cucian tu. Itu dianggap benda yang aib, yang terlarang dalam sistem permakanan, sistem kita makan sama-sama. Dan tidak ada masalah kita sama-sama mencuci mencuci tangan kita, sebab katanya itu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijma'u wudu'akum jama'allahu syamlakum. Kalau kita berwuduk sama-sama dalam satu tempat, maka Allah akan menguatkan kita punya persatuan kita. Sebab itu menunjukkan bahawa hati kita satu. Tapi ini dilihat mengikut Imam Ghazali. Ini artinya tidak ada kiasnya. Bila mana kita nak makan sama-sama dalam tempat cuci tangan kita sama-sama semua, sama-sama,
Itu tidak dikiaskan dengan hadis ini, ijma'u wudu'akum jama'allahu syamlakum. Naam. Tapi kalau seandainya ada orang yang menggunakan, maka kita diam saja. Naam. Jadi mengatakan qila innal murada bihi hada. Sebab ini kalau mengatakan qila, ini pandangan yang lemah. Naam. Pandangan yang lemah. Naam. Kalau seandainya tuan rumah atau ada khadim, naam, ada yang pembantu rumah, yang membantu untuk mencuci tangan tamu, naam, maka itu sebaiknya. Dan dikatakan seandainya orang tamu dia duduk, maka dia duduk juga. Kalau dia berdiri juga. Tapi ada satu riwayat mengatakan seandainya yang khidmat kepada kita, nama cuci tangan kita, dia berdiri, kita duduk. Nah, kalau dia duduk, kita berdiri. Nah, supaya tangan tidak seimbang. Nah, dia di atas, di bawah dia dituangkan. Nah, dia berdiri. Nah, atau dia di atas, dia duduk. Nah, itu yang terbaik. Tapi kita pandai-pandailah. Pandai-pandailah bagaimana cara kita nak membersihkan dan mencuci tangan tamu kita. Nak duduk sama-sama ke, berdiri sama-sama ke? Nah, jadi mana yang lebih sesuai? Sebab masalah permakanan ini, makan ini adalah ikut adat seseorang. Adat di negara Arab lain daripada adat di alam Melayu. Nah, di dalam menggunakan tempat cuci tangan ini ada 7 perkara yang perlu diperhatikan. Tetapi yang paling penting daripada yang 7 ini menurut saya, jangan sampai dia meludat di tempat cuci tangan tu. Kita tak ada, saya lihat kemungkinan ini di negara Arab boleh terjadi. Tapi boleh saja terjadi. Boleh saja terjadi. Dan kalau di negara Arab kemungkinan boleh di perkampungan orang-orang Badawi boleh dia meludah di tempat cuci tangan tu. Dan ini benda yang aib. Bila mana kita menjamu di rumah orang, kita jangan sampai memperlihatkan kita punya aib. Yang keenam, bila mana dia makan, tamu-tamu dia makan, jangan tengok dan jangan perhatikan. Tentunya orang Arab ini bila mana makan, dia tengok makanan, pas-pas makanan, maka dia tak makan sama. Dia suruh makan tamu dia dulu. Tapi yang terbaiknya kalau kita makan sama-sama dengan tamu kita, meskipun kita sudah makan, kita berpura-pura lah, berpura-pura makan, supaya tamu kita boleh makan banyak. Di sini juga ada yang bahagian yang ketujuh, saya tadi sudah jelaskan mengenai orang yang makan, jangan sampai dia buat benda-benda yang menjadikan orang jijik. Seperti kita korek telinga kita, korek hidung kita, benda-benda yang dianggap orang jijik. Apalagi kita makan sama-sama. Kita makan sama-sama. Kadang kita makan sementara makan di hadapan kawan kita, kita batuk. Ini menyebabkan teman kita tak boleh makan. Apalagi dia batuk, ada ingus lagi. Semestinya dia mengelakkan diri daripada makanan dan menjauhi dirinya daripada makanan. Selesai bab yang kedua, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah memberikan pengetahuan tentang sistem permakanan di dalam Islam. Bab yang ketiga, dia menceritakan bagaimana kita nak mentakdimkan dan nak menyajikan makanan kepada orang-orang yang datang kepada kita. Fi adabi taqdimi at-ta'ami ila al-ikhwani az-zairin. Al-Imam Hasan Basri mengatakan, kullu nafaqatin yunfiquha ar-rajulu ala nafsihi wa abawayhi faman dunahum yuhasabu 'alayha al-'abdu
illa nafaqata ar-rajuli ala ikhwanihi fi at-ta'ami fa inna Allah subhanahu yastahi ay yas'alahu an dhalik. Al-Imam Hasan Basri mengatakan, semua nafkah dan infak yang kita keluarkan untuk diri kita dan kedua orang tua kita, dan semua tanggung jawab kita itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kecuali apa yang kita sajikan kepada tamu kita, tak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah malu menanya benda itu. Sebab itu yang kita sajikan kepada tamu kita. Apakah ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian kemungkinan orang akan bertanya, saya tak pernah tengok pun dalam Al-Quran, tak pernah tengok pun dalam hadis. Tapi kita perlu ketahui bahawa bila mana seorang tabi'i seperti Al-Imam Hasan Basri mengatakan hal seperti ini berkaitan dengan gaib, benda yang gaib, Allah tidak menghisab dia, itu menunjukkan bahawa Al-Imam Hasan Basri menerima daripada sahabat, salah seorang sahabat. Dan sahabat ini pastilah dia menerima daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memberikan nafkah, membawa dia menjamu tamu dia, mengeluarkan nafkah sama ada di rumah dia atau di restoran, maka Allah tidak akan tanya tentang apa yang dikeluarkan, disedekahkan, diinfakkan. Bahkan Allah akan menambah apa yang kita nafkahkan, belanjakan untuk kawan-kawan kita. Sama ada kita menjamu dia, bahkan itu yang paling hebat, kita menjamu kawan kita, bawa tamu kita ke rumah, dan dia akan membawa semua dosa-dosa kita, bawa keluar. Benda-benda yang melarang rezeki kita masuk di rumah, dia bawa keluar. Tengok riwayat yang lain. Itu pentingnya kita menjamu orang, dan yakin bila mana menjamu orang, rumah kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala benda yang negatif akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan, coba, dia punya belanja tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tazalul malaikatu tusalli ala ahadikum ma damat maidatuhu mawdu'atan baina yadayhi hatta turfa. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tabarani dalam bukunya Al-Mu'jamil Awsat, dan juga Al-Imam Al-Baihaqi fi Syu'abil Iman. Dia kata selama makanan kita masih ada lagi, kita tak angkat, yang kita sajikan kepada tamu, ada lagi terpampang kita punya makanan, minuman, maka selama itu para malaikat Allah Subhanahu wa taala, tentu juga para malaikat akan berselawat, akan mendoakan tuan rumah. Begitu juga di restoran. Selama kita menjamu kawan kita di restoran itu masih ada makanan lagi, maka para malaikat akan mendoakan kita, berselawat kepada kita. Jadi itu pentingnya kita menjamu tamu. Sebab selama makanan itu ada, maka selama itu malaikat akan berselawat kepada kita, dan selawat malaikat ini tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tabarani dan Al-Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abil Iman. Makanya itu orang yang rezekinya murah adalah orang yang selalu menjamu orang. Sebab itu merupakan tanda keimanan adanya kita menjamu orang. Itu kan yang paling dicintai. Kata Rasulullah SAW, hendakkah aku beritahukan dua perkara, bila mana kamu lakukan, maka kamu akan saling menyayangi. Apa dia Rasulullah? Memberikan salam. Bila mana berjumpa dengan kawan, kita beri salam, Assalamualaikum. Yang kedua, kita selalu memberikan makan. Memanggil orang ke rumah kita, atau ke restoran, atau kita mengantar makanan. Apa sebabnya? Malaikat berselawat kepada kita, sebab orang tu yang makan sama kita pasti hatinya akan gembira bila mana makan.
Dengan kegembiraan ini maka malaikat berselawat kepada kita. Tuan-tuan puan-puan yang berbahagia, itu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan berkat dalam pengajian ini insyaallah taala. Subhanakallah bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وحببنا إلى المسلمين واجعل لنا لسان صدق في العالمين. اللهم أنزل بركاتك وسكناتك ونفحاتك على الحاضرين والحاضرات، واقض حوائجهم وحوائجنا، ويسر أمورهم وأمورنا، واشف مرضاهم ومرضانا، وارحم موتاهم وموتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. واحفظ هذه البلدة رنجانو وسلطانها ورعيته وسائر بلاد الإسلام. وصل اللهم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad. Allahu akbar, Allah